Kong, pengen ikut komunitas Kong, bosan banget tuh di rumah itu. Lihat tuh, ini komunitas banyak Lu cowok-cowok. gak usah pusing-pusing, Neng. Ikut komunitas Kong aja. Komunitas apaan? Komunitas bocah Betawi. Wih, kayak seru tuh Kong. Wah, lah banyak orang ganteng-ganteng sama. Bener? Lah iya. Lah kita mulai wah. Kita mulai dulu ya sekarang ya, kita mau ada acara. Oh iya, lupa maaf. Ayo Kong, ayo kita mulai dulu. Kita panggilkan host kita, Juragan Tajir Melintir, asli Putra Betawi, Kong Mimin. Assalamualaikum cangkingnya babe. Balik lagi nih sama gua, Kong Mimin, Juragan asli Betawi. Jangan lupa pantengin terus channel YouTube gua. Awas kalau lupa, gua gelagot somplak lo. Biasa nih, gue selalu temenin sama yang cakep, cantik, dan pasti bikin mata lu seger deh. Langsung aja ya, Neng Ella. Hai semuanya, gue Neng Ella, sekretarisnya Kong Mimin. Yang paling ganteng ya Kong. Yoi. Cantiknya babe, kali ini gue ditemenin sama komunitas bocah Betawi. Mantap. Langsung aja ya, gue kenalin perwakilannya ya. Bang Ajril dari komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama gua Ajril. Gua di sini sebagai komunitas bocah Betawi. Alhamdulillah kita udah berlegalitas atas nama KSBB, Komunitas Seni Budaya Betawi Tangerang, berlegalitas Kementerian Kebudayaan, Kong. Luar biasa. Biasa Kong. Oh. Itu lebih lagi berarti. Kong, mending kita cekidot dulu profilnya komunitas bocah Betawi. Kudu. Let's go. Komunitas Bocah Betawi adalah media online yang peduli akan eksistensi budaya Betawi, baik secara sejarah, tradisi, kuliner, dan humor. Konten Bocah Betawi aktif dalam berbagai isu yang mengangkat budaya Betawi di masyarakat luas melalui media sosialnya. Bang Ajril, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kong. Ya, babe sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Biar kata pandemi begini ya, kita mah kudu sehat dah. Halo. Banget itu, ya nggak, Kong? Semangat, kuat ya enggak? Iya, benar. Pasti ya. Kudu kuat, pokoknya kudu sehat. Apalagi sudah engkong. Seger itu mah, Kong. Kan main. Bang, mau nanya dong. Iya, siap. Awal mula kepikiran bangun komunitas bocah Betawi itu gimana? Awalnya kita buat komunitas bocah Betawi itu tahun 2000, sekarang 2020 ya, 2018 awal. Oh, berarti Udah 2 tahun. Ya, hampir 2 tahun, Kong. Tujuannya kita kenapa kita main di media, karena emang kita hidup di zaman kita ya di media digital, iya. Namanya canggih. Nah, Iya, apa-apa media ya. Beda sama zaman Kong dah. Kalau zaman Kong kan dari panggung ke panggung. Iya, kita kenapa kita bergerak di media, emang anak-anak muda kan hampir 80% di media Media kok. sosial ya. Iya. Nah, terus kita gimana nih caranya, saya mikir nih anak-anak muda kan konten media isinya ya maaf ya banyak yang kagak sesuai ini dah. Ya, makanya kita dari gerak ya udah dah, kenapa gua kagak ngenalin budaya gua sendiri. Nah, Ya. bener banget. Gitu. Jangan orang kayak gitu. Iya, sekarang media mah udah rata-rata tentang kebarat-baratan. Iya. Budaya udah hilang banget. Istilahnya tuh kayak udah yang bukan budaya, bukan sejarah Indonesia lagi, bukan budaya Indonesia lagi. Kayak pop gitu kan. Terus gimana tuh bisa sampai terkenal lagi? Ya, kita emang pertama optimis dan nih, kita yakin sama, terus kita istiqomah. Ya, walaupun kita emang pasaran kita kalah dah sama yang ini kita, tapi kita istiqomah dah. Kita kenalin budaya Betawi, kayak tradisi-tradisi Betawi kan. Anak-anak muda tahu Betawi apaan sih palingan? Ondel-ondel, palang pintu. PRJ. Iya, kayak gitu-gitu PRJ. doang. Tapi kalau kayak tradisi-tradisi dalam-dalamannya kan banyak yang masih. Keromong gitu ya? Kenapa, Kong? Gabang keromong tuh. Iya, gabang kromong. Kan Banyak gabang kromong itu sebenarnya. juga banyak pecahannya kok. Iya, palang pintu pun juga kan. Iya, Bang gitu. Cuma taunya kita palang pintu, tapi kan aliran selat itu banyak. Nah, itu tujuan kita buat bikin komunitas bocah Betawi itu ya, kita kenalin dah tradisi-tradisi Betawi,
kulinernya Betawi. Menggali lebih dalam tentang budaya Betawi ya. Iya, lebih tapi tepatnya. dengan cara ya kekinian dah, Iya. maksudnya ke anak muda biar tertarik gitu kok. Menarik anak muda biar betah dah. Ya biar mau dah. Iya. Zaman sekarang nggak dikasih yang unik-unik, anak muda nggak akan melek ya kan. Ah. Masih cuman apaan sih? Dilewatin Tapi kalau aja. ada yang unik kan sih wah seru nih kayak Iya, gitu kok. benar-benar. Kayak anak Pinter muda nih. sekarang kan, kasih jelek kagak mau, kita kasih yang cakep mangap. Tema ini intinya nih ya, kudu yang menarik, Mm-mm. Minum biar nggak belibet. kudu yang menarik, biar anak muda tertarik. Nah itu Lo bener baru banget. kasih burung kelepuk kagak bakal mau. Kalau lo kasih kayak gini, langsung dia mangap. Hari ini banyak dipuji saya alhamdulillah. Biasanya enggak masalahnya. Iya benar. Bang Adil, Ya siap Kong. Bang Adil kan tahu ya budaya-budaya kita kan banyak nih ya. Ya insya Allah banyak yang enggak sih kita alhamdulillah tahu. Yang ngomong, ada londer, talang pintu. Iya sih benar-benar. Tapi yang banyak menarik buat orang tuh apa sih? Yang bikin minat ya. Ya, Minat. Daya tariknya, Daya daya tarik. tariknya. Ya kayak tradisi nikahan kan ada tuh namanya kalau di Tangerang tradisi Betawi namanya kue bacot. Wah nggak tahu. Engkau tahu nggak? Kue pancong. Kalau kue pancong mah dirobel yang banyak. Kue bacot kayak gimana tuh? Kalau bacot kan maksud kita, lu ngebacot mulu. Itu yang bacot emosi tuh Iya, kok iya. namanya kok beda kok. Kalau kue bacot itu sebenarnya sih nama istilah aja, nama istilah tradisi. Jadi ini setiap pihak perempuan, pihak lelaki datang ngelamar. Nah biasanya setelah selesai ngelamar itu dia dikasih kue nih. Kuenya isinya kayak kue cincin, Kong, kue dodol, uli, pokoknya kue-kue yang kecil-kecil. Ngomong ya. Lah emang apa? Kagak ada giginya. Terus itu kan budaya ya. Ah, Nah sekarang tradisi yang menarik kan budaya sama tradisi beda ya kan? Nah kalau tradisinya yang menarik tuh apa tuh yang buat daya tarik, buat orang minat gitu? Kalau di tradisi Betawi ada namanya kayak semacam di Gambang Kromong tuh ada namanya sajen alat Gambang Kromong. Itu kok. Kagak ngerti. merasa sebenarnya agak saya agak malu ya kok ya sebagai anak yang muda kayak kok nggak tahu budaya pas diceritain tahu semua kayak malu. Gua 17 tahun kagak Kok usah, tahu. kok usah 17 tahun. Kasihan yang nonton tersesek kok. Lanjut bang. Ya kalau di alat Gambang Kromong itu kan karena alat Gambang Kromong itu kan alat-alat tua. Kita kalau di Betawi kan bukan kita memusrikan ya Kong ya. Iya benar. Kan kalau ibaratnya kalau kata orang Betawi mah kuat iman kuat agama ada ya gitu. Iya, Itu iya. harus. Maksudnya itu kita kenapa dipakein kayak sajen gitu? Maksudnya sih intinya kita buat ngormatin Leluhur istilahnya. leluhur ya. Terus juga tapi maknanya itu kalau buat nggak dicampur campur ke agama ya apa yang main alatnya aus ya tinggal minum maksudnya iya, gitu iya. Kong. Itu cuma sebenarnya penghormatan aja itu Iya. tradisi Tradisi budaya lah istilahnya Iya. ya. Itu namanya. Menghormati Leluhur leluhur, kita. menghormati Istilahnya kalau leluhur. saya di sini pesta budi ya. Nah iya benar pesta bumi benar-benar sedekah bumi ya namanya benar. Kalau tak kebo kalian dipendem. Nah iya benar-benar gitu. Bang Adil, Yo Kong. apa tuh komunitas ini kan sudah besar ya. Gede ya. Alhamdulillah ya Kong. Itu berapa lama itu bangunnya? Buat proses ya kita ya hampir 2 tahun ini, 2 tahun dari tahun 2018 itu. 2018 kenapa kita bisa gede gitu ya pertama kita koordinasi sama media-media Betawi juga yang lain kan di akun Instagram gak cuma komunitas bocah Betawi doang. Banyak Banyak, ya iya. komunitasnya ya. Iya, jadi kita posting apa di-share sama sana. Jadi saling nge-share gitu. Saling komunikasi lah. Ya, sama Iya. terus kita jangan saling sampai membantu ya istilahnya. saling silaturahmi. Silaturahmi. Jadi nggak cuma di media aja kenalnya, tapi kok di nyatanya kagak. Tapi alhamdulillah kita udah silaturahmi ke semua admin, alhamdulillah jadi. Kopdar. Nah, begitu. Terus ada konsep atau konten nggak yang bisa disiapin buat komunitas ini? Buat buat medianya mungkin kayak Buat feeds-nya medianya. atau snapgramnya. Biar menarik gitu. Kalau ada konten tersendiri mungkin.
Ya biasa kita kalau setiap postingan yang kita posting ke komunitas bocah Betawi itu kita tambahin template. Jadi kalau yang benar-benar dari kita bahannya kita tandain template. Jadi buat penanda kalau emang ini bocah Betawi yang bikin. nge-share. Iya, jadi kalau iya, suatu iya. saat dia motong video kita apa ini kita ya itu kita yang ini bisa negor. Kan udah ada hak ya di bawah ya, Iya, siapa ada membuatnya template, ya bener-bener. gitu. Nggak boleh sembarangan ya. Iya, Iya. apalagi kan namanya bawa budaya kok. Gimana kok ya? Apalagi kita buat sejarah-sejarah orang gitu. Ntar kita posting, ada yang posting juga, ntar ngerinya ahli warisnya kesinggung, harusnya nggak kayak gini. Iya, iya gitu. bener banget sih, bener banget. Salah. Iya, jadi hoax masuknya. Itu dulu kopi dulu kopi. Nah, siap. Jadi agar itu. Diminum dulu ya. Jadi agar. Iya, kelamaan. Lama-lama kental jadi agar. Oke, Bang Adril. Ya, Kong. Ini ada kegiatan biasa atau cuma di sosmed? Kalau buat di kegiatan di luar sosial media ya, konten ya, kita ada, alhamdulillah Kong. Ada? Ya ada. Sebelumnya kita pernah kerjasama sama Rano Karno, film. Wih, Rano Karno, Bang Dul. Apa kabar Bang Dul? Luar biasa cakep banget. Ya waktu dia launching filmnya dia yang Sidul the Movie pertama tuh. Hmm. Kita diundang sama dia buat blow up di media, buat ngenalin, buat ngasih tahu pasaran besar. Maksudnya filmnya dia di media. Nah, akun-akun Betawi diundang-undang sama dia tuh. Itu kita pernah bikin event sama dia hampir 3 kali sama dia. Waktu Buat film 3 kali, Bet? Sidul the Movie. Jadi waktu itu kita dikasih sama dia kayak semacam nih tugas lu nih buat kenalin filmnya ini. Nah, ada bagian tugas-tugasnya. Kalau kita emang prioritasin di ngenalin filmnya dia di media itu. Media. Bang Adril, Yuk, Kong, siap. ada kegiatan-kegiatan enak atau menyenangkan gak di komunitas bocah Betawi? Kalau buat nyenengin sih, ya kita jadi banyak kenal orang, Kong. Iyalah, masa kenal mati. Masa kenalnya sama dia, Kong? Nggak? Takut. Ya kan, kudu kenal orang mah. Iya, Kekeluargaan juga ya. Iya. Lebih rapet. Kita juga jadi tahu maksudnya tradisi-tradisi daerah-daerah situ apa. Jadi senangnya begitu sih. Jadi kita main ke sono jadi kenal. Jadi kita main ke kampung mana kita jadi akrab gitu aja. mencari tahu suasana yang baru ya istilahnya kayak gitu. Jadi banyak saudara deh di mana-mana. Tong, lu anak mana Tong? Lu dari mana Tong? Ya. Ntar giliran besok ketemu udah kenal ya kan Iya, gitu, begitu, kok. bener-bener. Ini Tong lu ngampir, lu mau gemblong apa Mbak? Itu kedepannya ada nggak project yang besar untuk biar makin solid buat komunitas bocah Betawi? Kalau project sih kita udah banyak sih Kak sebenarnya karena kita ke Ponggok ya. Ngerti Ponggok kan? Tahu. Gak tahu nih. Berhenti nih. Oh berarti. Ya karena ke Ponggok pandemi jadi kita banyak ya tersendat sih. Ada nggak kepikiran kalau misalkan komunitas bocah Betawi diajak untuk buat film gimana? Maksudnya filmnya tentang apa Film dulu nih? untuk membangun apa sih untuk tentang budaya Betawi banget nih. Budaya. Oh kita mau welcome aja sih. Welcome Yang banget penting kita sesuai rel aja sih. Iya. Karena kita tujuan kita Nggak buat mau budaya. ada gimmick-gimmick yang Iya, apa kok misalnya maaf ya kalau kita disuruh ada sepiran ke politik ya maaf lah kita Ah, iya. kita enggak, kita emang independen Iya, maksudnya iya, kita. Ah, Iya. bahas budaya, Ayo, kita welcome. Jangan ada gimmick ke sana sini. Iya, sana terus- sini. Keren dia. Iya. Kita nggak mau naikin Bagus banget, salah bagus. satu orang dari partai mana nih. Ya maaf walaupun kita banyak ini ngajak join gini, kita tolak emang fokus kita ya Betawi. Jadi ya khusus buat melestarikan Budaya. budaya dan Keren banget. Betawi. Wis. Oke? Oke-nya ngegas ya. Harapan Bang Adil nih ya kedepannya buat komunitas bocah Betawi itu apa itu? Kalau buat harapan sih yang kita minta doanya aja sih biar kita istiqomah buat ngangkat budaya, Kong. Cakep. Kita doanya Gua aja demen nih. yang gitu tuh. Terus kita juga harapannya buat anak-anak muda benar-benar cinta dah. Ya, Cinta sama Cari, budaya. cinta, Iya. Dan mau mengembangkan. Benar. Ya. Jangan tutup kuping untuk budaya ya. Ibaratnya gini ya, lu jangan jadi penonton kalau bisa jadi pemain. Kasih tahu nih ke penonton nih. Ya, tahu. Bang, kalau bisa anak-anak Betawi yang pesan kata Babe Haji Benyamin ya. Nah, Udah wayanya anak-anak Betawi unjuk gigi.
Kalau kok kagak diunjuk apa? Musik. Apa lidah ya kong? Lidah. Sama kita mau ngasih pantun satu kong. Cakep. Kasih, Buat silakan. teman. Boleh nggak nih? Wah, apa buat siapa nih? Lah buat anak-anak Betawi. Kasih. Ke depan terus. Maju. Paling enak makan buah kueni. Cakep. Beli buah kueninya di Keramat Jati. Cakep. Biar kata zaman silih berganti. Cakep. Budaya Betawi kagak bakal mati. Mulai binasa. Gua demen banget. Mantap. Itu nyakit ke hati ya kong sebenarnya kong. Udah tahu. Biar pada tahu, biar pada nggak tutup kuping sama sejarah budaya ya. Iya, budaya Betawi. Iya. Ayah banget. Jadi sabar kok. Tenang kong, tenang kong. Cantiknya Babe, kita udah ngobrol lama nih, ngobrol panjang lebar sama Bang Adil. Semoga bisa nambah wawasan kita ya tentang budaya dan tradisi Betawi. Amin. Yaudah, pamit dulu kong. Oke, Bang Adil, Ya, Kong. makasih nih ya, gua udah datang ke podcast Kong Mimin nih ya. Ya, sama-sama kong. Buat kenang-kenangan nih, Kong Mimin mau ngasih nih pantun. Wih, Oleh-oleh nih. kita dikasih pantun. Ya siap, Iya. siap. Boleh, boleh. Sikat kong. Udah didengerin. Kudu. Tapi kalau kita balas boleh kagak? Boleh. Ya udah ya, Kang. Bulan April ke Jagorawi. Cakep. Jajan perkedel ke Kembangan. Cakep. Bang Adil ngaku anak Betawi. Cakep. Lihat ondel-ondel dia kegirangan. Ya. Boleh ditimpalin kagak nih? Ya boleh. Sama Betawi harus nih. Harus sat. Kong, jalan-jalan ke Kampung Rawa. Wih, cakep. Pulangnya lewat pemancingan. Cakep. Aken Kong sih boleh kayak jawara. Cakep. Tapi ayo lihat-lihat kayak orang cacingan. Banyak sahabat, banyak rezeki. Terus berbagi maka hidup akan senang. Sama kayak komunitas bocah Betawi tadi. Jaga kekeluargaan, jaga budaya, dan jaga silaturahmi. Semuanya kan senang-senang aja dah kong. Yo Jangan lupa subscribe, Baik. Komen.